Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Kuil Xiao Cheon Sanjang, tempat di mana mereka menyimpan Hyulma yang telah mereka temukan. Hyulma Yujin akhirnya menjadi milikku, gumam Yunha sembari mengelus peti merah itu. Yunha lalu bertanya pada bawahannya, bagaimana dengan para pekerja. Bawahannya menyampaikan bahwa mereka saat ini sedang beristirahat di makam kejahatan. Tidak ada yang baik datang dari meninggalkan noda yang tidak berharga. Urus mereka segera setelah matahari terbit, perintah Yunha pada bawahannya. Yunha juga bertanya apakah dia sudah menangkap gadis yang kabur itu. Akan ada kabar baik segera, karena Panglima telah pergi sendiri, jawab bawahannya. Kita harus menangkap gadis itu bagaimanapun caranya. Jika Sekte Hyolin Salmak campur tangan sekarang, semuanya akan hancur. Buat mereka bersiaga untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi, ucap Yunha. Terlihat kini Yunha yang tertawa di hadapan Yujin Hyulma. Ini adalah takdir. Yujin Hyulma ditakdirkan untuk menjadi milikku sejak awal. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Hyulma daripada aku, ucap Yunha. Dia berpikir bahwa peti itu tidak akan bisa dibuka dengan cara yang biasa saja. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengiris telapak tangannya. Dia mendapatkan julukan Hyulma karena dia sangat terobsesi oleh darah. Dengan demikian, tidak mungkin Hyulma akan menyerahkan peninggalannya kepada seseorang yang belum menumpahkan darah. Yunha sepertinya berhasil untuk membuka peti itu. Cahaya merah keluar dari peti tersebut yang bereaksi setelah Yunha memberikan darahnya. Hyulma Jingkyung. Yah, itulah judul buku yang ada di dalam peti merah itu, serta sebuah pil yang berada di samping buku tersebut. Yunha akhirnya memiliki teknik rahasia Hyulma di tangannya. Dia juga berpikir bahwa pil yang berada di samping buku tersebut adalah obat mujarab dengan khasiat ilahi. Dia bergumam di benaknya, Hyulma, dia lebih baik dari yang kuduga. Bahkan dia menyiapkan obat mujarab untuk pria yang akan mewarisi Yujinnya. Yunha langsung menelan pil tersebut. Akan tetapi sesaat setelah dia menelan pil tersebut, dia merasakan perutnya begitu kesakitan. Perutnya seperti ditusuk oleh pedang yang telah dipanaskan oleh api. Bahkan api yang membakar mengalir di nadinya dan membanjiri seluruh tubuhnya. Itu adalah energi yang terlalu banyak untuk Yunha tangani. Bahkan dia merasa kepalanya akan meledak. Hyulma, kau bajingan! Tolong hentikan ini! Wah! Teriaknya kesakitan karena tidak bisa menahan energi yang begitu besar. Sementara itu, kita kembali pada Damho yang ternyata belum selesai dengan para bandit-bandit yang menyerang desa peternakan tersebut. Teknik langkah penyerangan sederhana yang menipu. Para warrior yang menghampiri Damho menjadi lesu seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa besar. Saat Damho maju dengan tinjunya yang begitu kuat, warrior Xiao Cheon Sanjang jatuh tak berdaya. Tinjunya seperti kembang api, meledak berulang-ulang menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Badai maut ini menyapu para bandit dalam sekejap. Pemandangan ini di mana Damho beraksi tidak membawa apa-apa selain ketakutan pada semua orang di peternakan. Bagaimana dia bisa membunuh manusia lain dengan mudah? Dia adalah iblis, gumam Nona Sim yang menyaksikan keganasan dari Damho.
Begitu pula para peternak yang begitu sulit mempercayai warrior elit Xiao Cheon Sanjang dikalahkan dengan mudah. Jangan mendekat. Aku adalah Panglima Xiao Cheon Sanjang. Jika kamu meletakkan tanganmu padaku, Xiao Cheon Sanjang tidak akan menunjukkan belas kasih, ucap si penasehat mengancam Dam Ho. Xiao Cheon Sanjang. Apakah Xiao Cheon Sanjang sehebat itu? Ucap Dam Ho dengan nada yang cukup rendah. Yah, tentu saja. Xiao Cheon Sanjang adalah penguasa sejati wilayah Singang. Dan kau pikir itu saja? Kekuatan Xiao Cheon Sanjang bahkan mencapai Junwong. Artinya, jika kamu menantang Xiao Cheon Sanjang, tidak akan ada zona aman untukmu bahkan di Jungwon, ucap si penasehat panjang lebar agar Dam Ho mau mundur dan tidak membunuhnya. Apakah begitu? Tanya Dam Ho yang begitu singkat. Yah, sekarang setelah kamu memahami kata-kataku, kamu harus membiarkanku pergi. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu untuk masalah ini lagi, ucapnya. Tidak, teriak Nona Sim yang berada tidak begitu jauh dari kedua orang itu. Kamu seharusnya tidak pernah membiarkan dia pergi, ucap Nona Sim. Mengapa? Tanya Dam Ho pada Nona Sim. Nona Sim menjelaskan bahwa Xiao Cheon Sanjang menculik para pedagang yang melintasi dataran dan memaksa mereka untuk melakukan kerja paksa. Nona Sim mengatakan kalau dia berkata yang sebenarnya. Begitu banyak orang yang masih dalam kerja paksa. Dia juga mengatakan pada Dam Ho bahwa dia melihatnya sendiri di MT Bokda di Tiansan Timur. Jinbo yang mendengar penjelasan dari Nona Sim lalu bergumam. Jadi, itu mereka. Jika itu masalahnya, itu berarti ayahku terbunuh oleh tangan mereka. Jadi, itu kalian ya, ucap Dam Ho. Si penasehat menjadi semakin panik saat ini. Dia hardik tentu Nona Sim di benaknya. Sudah terlambat baginya untuk berubah pikiran. Anak nakal itu benar-benar membawa masalah untuknya sekarang. Dia benar-benar berpikir untuk mencari jalan keluar dari tempat ini dan memberitahu tuannya tentang hal ini. Dia yang melihat Dam Ho dengan kakinya yang lumpuh, lalu melompat hendak menyerang Dam Ho agar mendapat celah untuk kabur. Jika bisa menggunakan skill Nahan Jeon, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku pasti bisa menciptakan kesempatan untuk melarikan diri, gumam si penasehat. Dia lemparkan semua koin-koin yang dia pegang sebelumnya ke arah Dam Ho. Teknik yang dia gunakan merupakan salah satu teknik dengan gaya shuriken. Masih mampu tentunya Dam Ho untuk menghindar dan membelokkan semua serangan yang dilancarkan oleh si penasehat tersebut. Hingga akhirnya, Dam Ho berhasil meraih baju si penasehat itu yang sudah dari tadi melompat ke sana kemari. Dia hempaskan pastinya si penasehat itu ke tanah. Tak sampai di situ saja kawan-kawan. Dam Ho kembali menghantamnya. Takkah ada belas kasih terhadap orang-orang bajingan itu di mata Dam Ho? Nona Sim yang melihat pemandangan ini begitu ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Para peternak juga dibuat begitu ketakutan. Bagaimana bisa seorang pria membunuh manusia lain dengan begitu mudah? Dia monster. Dia sangat brutal, ucap mereka yang menyaksikan Dam Ho membunuh satu persatu para bandit tersebut. Satu-satunya orang yang tidak merasakan kengerian ataupun ketakutan terhadap Dam Ho hanyalah Jinbo seorang diri. Dam Ho menyelamatkan kami semua, tapi semua orang gemetar ketakutan, gumam Jinbo. Dam Ho yang baru saja selesai membunuh si penasehat lalu menoleh ke arah Nona Sim dan juga para peternak. Dam Ho menghampiri mereka. Tentu saja itu membuat para warga dan juga Nona Sim menjadi sedikit khawatir. Mengapa kamu datang ke desa ini? Tanya Dam Ho kepada Nona Sim. Aku tidak punya pilihan lain. Aku perlu untuk mendapatkan seekor kuda dari sini. Bukankah kamu tahu bahwa mereka akan mengikutimu? Balas Dam Ho yang rasanya sudah tidak tahan lagi ingin menghajar si Nona Sim. Aku sudah bilang, tidak ada pilihan lain, ucap Nona Sim. Tidak ada pilihan lain, balas Dam Ho. Aku berkewajiban untuk melindungi perdamaian dan tujuan negeri ini, ucap Nona Sim yang masih beralibi akan kematian para warga. Penyebab, apakah itu lebih penting dari nyawa mereka? Tanya Dam Ho. Aku merasa kasihan tentang itu.
Namun, jika aku bisa mengamankan kedamaian negeri ini, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Jawaban dari Nona Sim benar-benar membuat Damho kesal hingga mengepalkan tinjunya. Tolong bantu kami. Kami memiliki kekuatan untuk mencegah ambisi jahat Xiao Cheon Sanjang. Tolong, demi perdamaian negeri ini, ucap Nona Sim yang masih tidak mau mengakui bahwa dialah yang harus bertanggung jawab atas kematian para warga peternak itu. Dia bahkan memutarbalikkan fakta bahwa itu merupakan sebuah pengorbanan yang harus dilakukan demi perdamaian negeri ini. Pak, Wahahaha. Langsung ditampar ndak tuh si Nona Sim. Mampus nggak tuh? Baru tahu kau kan? Geram juga Nara lihat perempuan satu ini. Dia termasuk orang-orang buta yang mengorbankan dan melakukan segala hal demi alasan lainnya, demi tujuannya yang apa ya, yang memang benar sih, tapi alasannya tidak masuk akal lah buat pengorbanan seperti itu. Memang brengsek lah orang-orang kayak gitu. Damho yang menampar Nona Sim tentu saja membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali Jinbo. Aku hanya, ucap Nona Sim yang sepertinya ingin mengatakan alasan omong kosong lainnya. Kau seharusnya minta maaf kepada mereka terlebih dahulu, ucap Damho sembari melihat para warga. Tapi nasib negara ada di tanganku. Negara ini tidak cukup penting untuk merusak kehidupan orang-orang ini, ucap Damho yang begitu kesal pada Nona Sim. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Damho tidak membalas perkataannya lagi dan mengajak Jinbo untuk pergi. Dia juga langsung mengusir Nona Sim. Pergilah, pakailah kuda itu, ucap Damho. Damho lalu pamit kepada Paman Game dan para peternak lainnya. Terima kasih untuk semua yang telah kalian lakukan untuk kami, ucap Damho kepada Paman Game. Xiao Cheon Sanjang memberikan pengaruh yang kuat di wilayah Singang. Jika mereka memutuskan untuk menghancurkan peternakan kami, itu tidak akan terjadi, ucap Damho sebelum Paman Game menyelesaikan ucapannya. Mereka berdua beranjak untuk meninggalkan desa tersebut. Jinbo menanyakan kemana tujuan mereka. Apakah mereka akan langsung ke Junwang? Tidak, jawab Damho. Lalu kemana? Kita akan menuju ke Xiao Cheon Sanjang, ucap Damho. Sementara itu, di markas Xiao Cheon Sanjang, Yunha telah memerintahkan para bawahannya untuk lebih memperketat penjagaan dan tidak menerima satu orang pun tamu hari ini. Siapa itu? Tanya penjaga di sana. Mereka bertanya-tanya siapa yang datang di pagi buta untuk berkunjung. Dan itu adalah Damho dan Jinbo yang sudah tiba di depan gerbang markas Xiao Cheon Sanjang. Tentu saja mereka pasti bertanya-tanya siapa orang itu. Pria yang terlihat begitu sombong hanya dengan auranya saja. Aku belum pernah merasakan tekanan sebanyak ini sebelumnya, gumam orang itu. Dia lalu menyuruh Damho untuk berhenti melangkah maju. Ini bukan tempat bagi orang asing untuk didekati. Identifikasi dirimu terlebih dahulu, ucapnya pada Damho. Apakah ini Xiao Cheon Sanjang? Tanya Damho kepada mereka. Yah, ini pastilah Xiao Cheon Sanjang, jawab penjaga itu. Seperti yang aku katakan, ini bukan tempat bagi orang asing untuk didekati. Jika kamu memiliki bisnis di sini, datanglah setelah matahari terbit, ucap penjaga itu dengan gemetaran. Apakah tuanmu ada di sana? Tanya Damho. Penjaga itu mengatakan bahwa pemimpin mereka tidak akan bertemu dengan siapapun yang tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri. Dia meremehkan Damho karena melihat Damho yang memiliki kaki yang lumpuh. Apa yang akan kau lakukan dengan kaki itu? Ucapnya sambil tertawa. Jadi, jika dia tidak keluar, maka aku yang akan memaksanya untuk keluar. Dasar anak nakal, balas penjaga itu. Sesaat kemudian, gerbang Xiao Cheon Sanjang sudah dipenuhi darah dari para penjaga itu sendiri. Damho mendobrak dan meledakkan pintu gerbang hingga membuat para penjaga di dalam bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa? Hanya satu pukulan dan pemimpin tim sudah mati, ucap mereka yang menjadi begitu panik. Itu penyergapan. Apakah itu sekte Hyolin Salmat? Tanya mereka. Itu serangan musuh. Bunyikan bel alarm. Ya! Mereka pun langsung maju menyerang Damho. Akibat suara ledakan dari para penjaga itu,
para penjaga lainnya pun kini berdatangan dan semakin banyak. "Siapa kau? Identifikasi dirimu," ucap penjaga yang baru datang. "Apakah kau pemimpin tempat ini?" tanya Damho. Penjaga itu mengatakan bahwa tuannya sedang tidak ada di sini sekarang. Dia juga menyuruh para bawahannya untuk menyerang Damho. "Orang itu menyerang Xiao Cheon Sanjang kita. Jangan biarkan dia kabur. Serang!" Para penjaga itu sudah berada di dekat Damho dan akan menyerang dengan masing-masing pedang mereka. "Bocah ini, dia tidak berniat untuk menghindari pedangku," ucap salah seorang di sana. Pedang orang itu sudah mendarat di pundak Damho. "Jika kamu ingin mati, matilah dengan tenang," ucapnya. "Apa? Pedangku terpental darinya," gumam penjaga itu. Lalu pedang lain juga menyusul dari arah belakang. Akan tetapi, tidak satupun pedang dari orang-orang itu berhasil menggores kulit dari Damho. Sungguh daya tahan yang hebat. Brengsek, apakah dia bukan manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menahan semua tebasan ini hanya dengan berdiri diam. Tidak ada satupun yang berhasil melukai Damho. "Apakah kalian sudah selesai?" Jangan dekati aku. Menjauhlah," ucapnya begitu ketakutan. Damho langsung meninju dan meledakkan orang itu. Satu-satunya keterampilan yang digunakan Damho untuk menembus pangkalan utama Xiao Cheon Sanjang adalah Assailing Step dan juga Persian Fierce. Suara seperti guntur bergema di seluruh tempat saat orang-orang dipukuli dan diterbangkan ke segala arah. Senjata baja yang berkualitas tinggi bahkan tidak berpengaruh terhadap Damho. Mereka ditinju hingga satu persatu dari mereka mati dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meledak. Damho tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperperandakan gerbang utama Xiao Cheon Sanjang. "Apakah ini cukup bagi kalian untuk berbicara sekarang? Di mana pemimpinmu?" tanya Damho pada orang yang masih hidup. "MT Bogda," jawab orang itu. "Jadi dia di sana ya," gumam Damho sembari menatap ke arah MT Bogda. Kita lalu diperlihatkan sosok Yunha yang saat ini tubuhnya jauh lebih kuat dan berenergi dibandingkan sebelumnya. Obat mujarab dengan khasiat ilahi yang ditinggalkan oleh Hyunma sangat berkontribusi atas peningkatan tubuh Yunha. Itu mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang paling optimal untuk mempelajari teknik seni bela diri terlarang Hyunma. Sebagai imbalannya, Yunha mengalami sakit bak neraka. Otot-ototnya telah terkoyak dan sembuh lagi beberapa kali. Penyelesaian kembali setiap tulang di tubuhnya menyebabkan dia merasakan sensasi terbakar sepanjang malam. Tetapi sebagai hasilnya, struktur tubuhnya secara keseluruhan menguap dan memperoleh daya tahan yang tak terukur. "Ini terasa luar biasa. Ototku menjadi lebih kuat dan lebih fleksibel dari sebelumnya," ucap Yunha yang begitu puas. "Jeokseong, sekarang kamu akhirnya mengakuiku sebagai tuan sejatimu," ucap Yunha pada pedangnya yang sebelumnya disebutkan dengan nama bintang merah. Saat ini, Yunha dapat merasakan kekuatan yang sebenarnya dari pedang miliknya itu. Dia merasa bahwa dia dapat menghancurkan gunung dan bahkan membelah langit. "Aku tidak sabar mencobanya. Tubuhku akan meledak jika aku tidak melepaskan kekuatan ini. Untungnya, aku tahu tempat untuk melepaskan iblis di dalam diriku." "Wah, ucap Yunha yang tertawa puas. Bawahannya lalu bertanya padanya dia ingin kemana, dan dijawab oleh Yunha bahwa dia ingin pergi ke makam kejahatan. Bawahan itu bertanya tujuan Yunha ingin ke sana. "Sekarang aku telah menerima hadiah luar biasa ini dari Hyunma. Aku harus membayar hutangku padanya dengan apa yang paling dia sukai, yaitu darah," jawab Yunha. Sementara itu, Damho sudah selesai membereskan semua kroco-kroco dari Xiao Cheon Sanjang. "Kamu pikir kamu akan pergi kemana setelah membuat semua kekacauan ini?" ucap beberapa orang yang baru saja tiba di tempat itu. "Dia benar-benar orang brengsek. Dia benar-benar membuat kekacauan di tempat ini," ucap salah satu dari mereka. "Aku berterima kasih padamu." Semua anggota Hyol Sapong telah berkumpul bersama untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. "Haruskah kami bersyukur atas pertemuan ini?" ucapnya. "Hyol Sapong," ucap Damho. "Ya, kami biasanya dipanggil dengan nama itu.
Hyul Sapong yang dikenal sebagai kengerian gunung. Dan itu adalah nama yang akan melukis tempat ini dengan darahmu, ucapnya dengan begitu sombong. Kengerian gurun pasir, ucap Damho yang memang orang satu ini tidak suka basa-basi kawan-kawan. Dia cuma ngomong tuh ya ala kadarnya lah. Pokoknya apa yang perlu dia ucapkan. Hyul Sapong adalah bandit gurun yang dikatakan telah dilenyapkan oleh Cheon Sanjang dan Yunha. Mereka masih hidup dan terlihat sehat walafiat. Alhamdulillah ya kawan-kawan, setidaknya untuk saat ini. Mereka semua bersembunyi di dalam Cheon Sanjang. Damho tidak gentar sedikit pun dan benar-benar mengabaikan mereka semua. Cuy, ini pertama kalinya kami diabaikan seperti ini. Saudara, aku katakan bahwa kita memiliki terlalu banyak waktu istirahat. Inilah mengapa kita diabaikan oleh anak nakal kecil seperti ini, ucap pria itu pada orang yang memegang tombak. Si kumis lele lalu berkata, mari kita ambil kesempatan ini untuk memberitahu dunia agar mereka takut pada Hyul Sapong sekali lagi. Cukup mengagumkan. Menghancurkan Cheon Sanjang sendirian, ucap si tombak. Kau siapa? Tanya Damho. Aku dipanggil Sapio Hang, jawab si tombak. Hyul Sapong? Iblis-iblis itu akhirnya bergerak. Sesuatu akan menjadi berdarah di sini. Apakah menurutmu mereka bisa menghentikan iblis itu? Ucap mereka yang ternyata cukup kaget akan kehadiran dari Hyul Sapong. Aku tidak pernah berharap Hyul Sapong untuk mengungkapkan diri mereka kepada dunia hanya karena seorang pria lajang. Aku bertanya-tanya, apakah aku akhirnya akan menggunakan formasi tempur ini? Sepertinya kami akhirnya bertemu dengan lawan yang layak, gumam Sapyong Hang. Dia lalu memerintahkan anggotanya untuk masuk ke posisi mereka dan membentuk formasi Honcheon Cham Majin. Kita akan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan formasi ini. Para anggotanya pun segera membentuk formasi tersebut. Terlihat mereka yang sudah bersiap dan mengeluarkan energi mereka untuk melepaskan formasi Honcheon Cham Majin. Formasi Honcheon Cham Majin merupakan formasi yang dibuat semata-mata untuk pertempuran melawan warrior elite. Itu adalah formasi tempur di mana ratusan orang berputar bersama seperti roda gigi untuk menyerang tanpa henti. Formasi tersebut bukanlah formasi tempur biasa. Formasi itu memaksimalkan kemampuan serta kekuatan setiap individu sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Itu membuat kaki Damho menekan ke tanah dengan kuat saat energi luar biasa dari formasi menekan bahunya. Itu adalah tekanan besar yang akan membunuh orang normal secara instan. Tekanan ini mengambil alih area dalam sekejap. Bunuh dia, ucap mereka sembari secara bersamaan melompat menuju Damho dari segala arah. Terlihat Damho yang masih diam di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Assailing Damho dan Piercing Fist menyerang tanpa ragu-ragu. Raungan serta jeritan pecah bersamaan dengan teriakan dari para bandit yang dihancurkan oleh Damho hingga tak berwajah. Dalam pertarungannya, Damho bergumam, apakah aku sudah menjadi monster? Aku mungkin bukan manusia. Dan mungkin saja aku benar-benar adalah monster. Tetapi ini bukan kehidupan yang aku pilih sejak awal. Namun begitu, aku tidak pernah menyesali melihat diriku seperti ini. Tidak peduli seberapa menakjubkan formasi itu, jumlah pria dalam kelompok itu tidak pernah berubah. Damho sedikit kewalahan dan mencoba mencari cara untuk menghancurkan formasinya dan membunuh mereka semua. Maksimal 6 orang dalam satu kelompok. Aku hanya harus menghadapi 6 orang sekaligus. 200 dibagi 6 adalah 34. Yah, 34 putaran pertarungan adalah semua yang harus aku lakukan. Ini cara aku menghitung. Yah, begitu saja. Garis depan formasi tersebut akan kuhancurkan. Gumam Damho yang memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Dasar kau anak nakal. Kena kau, ucap seseorang yang berhasil mendaratkan pedangnya di bahu Damho. Akan tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. 6 bilah pedang secara bersamaan menghantam tubuh Damho. Wajah para bandit itu dipenuhi oleh senyum dan kegembiraan karena berpikir akan membunuh Damho. Akan tetapi, punggung Damho secara tiba-tiba melengkung seperti kumbang. Geom Goja. Yah, itulah teknik yang digunakan oleh Damho. Teknik yang dia ciptakan sendiri pada saat terjebak di runtuhan sebelumnya.
Teknik yang terinspirasi oleh tubuh kumbang yang menangkis serangan belalang sembah. Sebuah teknik pertahanan yang dimiliki oleh Damho. Setelah Damho berhasil menangkis dan membelokkan semua serangan mereka, tentu saja sekarang adalah gilirannya untuk menyerang. Namun sebelum melihat kematian dari para bandit Hyol Sapong, sang pengarang membawa kita kepada Yunha yang sudah tiba di makam kejahatan. Para bandit itu tentu saja menyambut tuan mereka. Aku menyukainya. Aku sangat suka bau lembab ini, ucap Yunha. Tidak seperti para bandit yang senang melihat Yunha datang, sebaliknya para pekerja paksa itu terlihat begitu ketakutan. Ada pula si kakek Hyukno yang kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh darah. Yunha, berani kau melakukan kekejaman yang tak terampuni? Apakah kau tidak takut dengan surga? Ucap Hyukno. Surga? Apakah masih ada orang yang percaya akan hal itu? Balas Yunha. Sekte Hyol Lin Salmak akan segera bergerak. Kau jangan sampai menyesal, ucap Hyukno. Yah, kita lihat saja. Siapa yang akan menyesalinya? Sekte Hyol Lin Salmak akan sangat menantang bagiku sebelumnya. Tapi, sekarang setelah aku mendapatkan Eugene Hyulma, tidak ada makhluk hidup yang bisa menghentikanku, ucapnya dengan begitu sombong. Apa? Jadi, kamu akhirnya menemukan Eugene Hyulma? Ucap Hyukno yang begitu terkejut. Hyulma cukup bermurah hati untuk meninggalkan ramuan kekuatan ilahi untuk penggantinya. Berkat obat mujarab itu, aku bisa memiliki kekuatan yang luar biasa ini. Dan dalam warisan Hyulma, aku telah menemukan fakta yang begitu menakjubkan. Pedang ini, Jeokseong, dapat meningkatkan daya tahan penggunanya dengan menyerap darah orang lain, ucap Yunha sembari mengarahkan pedangnya ke arah salah satu pekerja paksa di sana. Tolonglah kasihanilah aku, ucap orang itu. Akan tetapi Yunha langsung menusuk orang tersebut. Hyulma adalah seorang jenius sejati. Dia mampu membuat roh-roh jahat dan senjata, ucap Yunha. Dia gila, ucap Hyukno. Yunha kini menghampiri Hyukno dan hendak membunuhnya juga menggunakan pedang tersebut. Akan tetapi, sebelum Yunha menusuk Hyukno, Nara mohon maaf karena kita sudah berada di penghujung video. Berhubung Nara juga kurang enak badan nih kawan-kawan, jadi Nara ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua, dan juga maaf, ini videonya telat lagi nih, Naranya up. Ewa aku 13, saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.